Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Lutfitasari dengan NIM 112411-088. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir semester mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Pak Fatur Rahman, STMM, dengan esai yang berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasi, Peran Strategis Pemimpin dalam Membangun Budaya Lean yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan juga pemberdayaan SDM. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, di dunia industri modern, kita tuh sering menghadapi tekanan yang sangat besar, baik perubahan pasar dan juga kebutuhan efisiensi yang semakin tinggi. Banyak perusahaan yang menerapkan pendekatan lean guna untuk menghilangkan pemborosan yang meningkatkan manfaat bagi pelanggan. Namun pada kenyataannya banyak organisasi yang tidak mampu menjaga penerapan lean secara berkelanjutan karena hanya fokus pada alat-alat teknis tanpa mengubah cara kerja dan juga sikap manusianya. Nah, masalah ini tuh sering terjadi ketika manajemen hanya menginginkan hasil yang cepat tanpa menyadari bahwa perubahan dalam operasional membutuhkan perubahan cara berpikir secara menyeluruh dari pemimpin hingga ke karyawannya. Peran pemimpin itu sangat penting dalam menghubungkan harapan efisiensi dengan kenyataan di lapangan. Gaya kepemimpinan transformasional yang berfokus pada visi, inspirasi, dan juga pengembangan karyawan itu semua merupakan kunci utama untuk mengubah operasional dari sekedar pekerjaan rutin menjadi sebuah budaya perubahan. Tanpa adanya pemimpin yang mampu menginspirasi perubahan, upaya integrasi antara manajemen kualitas, pengendalian stok, dan pemberdayaan SDM akan terbatas dalam setiap divisinya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran penting pemimpin transformasional dalam membangun budaya lean. Nah, pembahasan ini fokus pada kemampuan gaya kepemimpinan dalam menggabungkan 3 aspek kritis dalam operasional, yaitu kualitas yang stabil, manajemen persediaan yang baik, dan pemberdayaan SDM yang tulus. Dengan menganalisis ini, akan terbukti bahwa lean itu tidak hanya sekedar sistem teknis, tetapi sebuah filosofi kepemimpinan yang mengutamakan keterlibatan manusia untuk mewujudkan operasi yang lebih baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, yaitu kepemimpinan transformasional sebagai dasar budaya lean. Nah, kepemimpinan transformasional itu bukan hanya sekedar memberi perintah, tetapi juga tentang membangun rasa percaya dan semangat kerja dari dalam diri karyawan. Dalam kerja sehari-hari, pemimpin yang transformasional itu menggunakan pengaruh yang inspiratif dan motivasi yang mendorong orang untuk berpikir dengan cara yang lebih cerdas, bukan hanya bekerja lebih keras. Nah, menurut Bruns tahun 1978, pemimpin transformasional itu membantu bawahan melihat tujuan organisasi lebih luas dari kepentingan pribadi mereka sendiri. Nah, dalam budaya lean, hal ini tuh mewujudkan sebagai tanggung jawab bersama untuk menjaga kualitas dan mengurangi pemborosan di setiap tahap produksi. Penggabungan kualitas dan persediaan melalui pandangan pemimpin. Nah, dalam sistem lean ini ada kualitas dan persediaan. Nah, dua hal ini itu saling terkait. Nah, pemimpin yang transformasional itu mendorong prinsip JIDOKA, yaitu kualitas yang diperiksa sejak awal proses, sehingga setiap karyawan merasa percaya diri untuk menghentikan proses apabila menemukan kesalahan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengelolaan persediaan. Jika kualitasnya terjaga, nah perusahaan itu tidak perlu menyimpan stok tambahan untuk menutupi kesalahan produksi. Kemudian pemimpin
yang memiliki visi jernih dapat menjelaskan bahwa persediaan yang banyak itu adalah sapa yang membunyikan isu kualitas. Dengan mengurangi persediaan, masalah akan muncul ke permukaan, dan di situ pula pemimpin berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan secara bersama-sama. Kemudian ada pemberdayaan SDM. Nah, ini itu merupakan inti dari perubahan operasi. Pemberdayaan SDM itu ialah bagian yang sering diabaikan namun sangat penting dalam LEAN. Nah, pemimpin transformasional itu tidak memaksa atau mengatur dengan cara keras, tetapi lebih seperti pelatihan yang membimbing karyawan. Mereka memberikan dorongan berpikir kritis kepada karyawannya untuk terus berinovasi melalui Kaizen, yaitu proses perbaikan terus-menerus. Ketika karyawan merasa memiliki kekuatan dan kemampuan, mereka tidak lagi memandang diri mereka sebagai pengoperasian mesin, melainkan sebagai pemecah masalah. Nah, integrasi ini memastikan bahwa strategi operasi tidak hanya diterapkan dari atasan ke bawah, tetapi juga berkembang dari bawah ke atas, karena lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan individu. Kemudian di sini ada studi kasus kepemimpinan di Toyota Motor Corporation. Nah, ada contoh nyata yang sangat sukses dalam mengintegrasikan konsep ini, yaitu Toyota, perusahaan Toyota dengan The Toyota Way. Nah, keberhasilan Toyota ini bukan berasal dari mesin atau robot canggihnya, melainkan dari bagaimana para pemimpin di Toyota menerapkan 14 prinsip manajemen yang dikembangkan oleh Jeffrey Liker pada tahun 2004. Nah, CEO dan manajer operasional Toyota menggunakan konsep Genchi Genbutsu, yaitu pergi langsung ke lantai produksi untuk melihat masalah secara langsung dan memahami situasi dengan mendalam. Nah, gaya kepemimpinan ini memberikan dampak langsung dalam integrasi operasional sebagai berikut. Yang pertama itu ada kualitas. Jadi para pemimpin itu memberikan kewenangan penuh kepada operator untuk menghentikan proses produksi dengan menarik tali jika menemukan masalah. Nah, ini merupakan tingkat kepercayaan pemimpinan terhadap keahlian para karyawannya. Kemudian, kedua itu ada persediaan. Jadi melalui sistem just in time, pemimpin memastikan bahan baku datang tepat waktu sesuai kebutuhannya. Sistem ini bisa berjalan dengan baik hanya jika para karyawan memiliki disiplin yang tinggi. Kemudian yang terakhir ini ada SDM. Nah, Toyota ini memperhatikan dengan serius proses pelatihan kepemimpinan dari dalam perusahaan agar mereka paham secara dalam budaya perusahaan. Nah, mereka tidak hanya merekrut manajer dari luar yang hanya tahu angka-angka saja, tapi banyak perusahaan yang gagal meniru Toyota karena hanya mengejar sistem Kanban tanpa mengikuti komitmen pemimpin dalam memperkuat SDM. Kemudian kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi sebagai kesimpulannya, membangun budaya LEAN yang kuat itu tidak hanya dilakukan dengan menerapkan alat-alat teknis saja, tanpa adanya perubahan gaya dalam kepemimpinan. Kemudian kepemimpinan transformasional berperan sebagai penggerak yang mampu menyatukan aspek kualitas, persediaan, dan juga SDM menjadi satu kesatuan yang utuh. Kombinasi ini tercipta ketika seorang pemimpin mampu mengubah cara berpikir organisasi dari hanya fokus pada pencapaian target jumlah menjadi fokus pada peningkatan kualitas dan perbaikan terus-menerus yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh karyawannya. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa organisasi yang ingin berhasil dalam transformasi operasional harus memulai dengan berinvestasi pada pengembangan kemampuan kepemimpinan di semua tingkat. Nah, pemimpin itu harus mampu menunjukkan bahwa efisiensi operasional dan kesejahteraan
kesejahteraan serta pembangunan SDM bukanlah dua hal yang saling bertolak belakang, melainkan saling melengkapi. Nah, tanpa pemimpin yang bisa menjadi pelatih dan sumber inspirasi, kalian itu hanya menjadi beban administratif bagi karyawan, bukan keunggulan kompetitif bagi perusahaannya. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.